Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Pengajian kaum Ibu Hajah Zuhriyah beserta keluarga. Yang saya muliakan guru kita Ibu Ustazah Hajah Maisyarah beserta ibu-ibu asatizah lainnya dan juga para ibu-ibu hajah dan seluruh jamaah pengajian Majlis Ta'lim Kemis pagi Masjid Darussalam. Fa insyaallah taala ibu-ibu semuanya dikasih sehat selalu, dikasih berkah panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita semuanya Allah jadikan soleh dan solehah. Keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah, seisi rumah pada rajin ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kalau malam Jumat masih pada baca Yasin enggak? Masih ya? Dan itu Yasin jangan sampai ditinggal, dan kita lestarikan sampai ke anak cucu dan keturunan kita. Dan kesempatan pada hari ini saya akan menerangkan daripada keutamaan surah Yasin dari kitab Tafsir Yasin karangan Syekh Hamami Zadah rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala alaihi salam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ana Yasin. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu memiliki hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan hatinya Quran adalah surat Yasin. Jadi ibu kalau sedang baca Yasin berarti ibu sedang membaca hatinya Al-Quran. Dan disabdakan lagi, wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal qur'ani 10 marratin. Siapa orang yang membaca Yasin, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya pahala membaca surat Yasin 10 marratin, 10 kali daripada ganjaran pahala yang diberikan Allah Subhanahu. Jadi satu kali ibu membaca surat Yasin, dari Yasin sampai wa ilaihi turja'un, itu diberikan pahala sebanyak 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Thaha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sendiri membaca firman-Nya, yaitu Allah membaca surat Yasin. Kemudian juga Allah membaca surat Thaha qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Jadi itu kalau bahasa kitanya nih, kalau kita terjemahin dalam keseharian kita, kalau mau bangun rumah kan selamatan dulu sebelumnya ya Bu ya, gitu ya. Mau ngapa-ngapain, mau hajatan, selamatan dulu. Itu sesungguhnya telah diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membaca surah Yasin dan membaca surah Thaha sebelum Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Jadi Allah sendiri membaca surat Yasin nih, Allah baca. Masa kita kagak membaca? Ibu, Allah dewek baca. Membaca firman-Nya sendiri. Kenapa dibaca? Karena ini Yasin adalah hatinya daripada
Quran. Kemudian menjelang berapa tahun Allah membaca surah Yasin pada saat hendak menciptakan langit dan menciptakan bumi, bi alfai amin, 1000 tahun. Jadi 1000 tahun Allah membaca Yasin dan surat Thaha sebelum menciptakan langit, menciptakan bumi. Makanya langit dan bumi itu, langit biar tinggi banget kagak runtuh, udah miliaran tahun dari sejak zaman ajali sampai nanti hari kiamat, karena sebelumnya diperancain sama Allah, dibacain sama Allah surah Yasin. Ini pelajaran juga buat kita. Jadi rumah itu biar kokoh, biar kuat, walaupun tuh rumah udah tua, kalau di dalamnya sering dibacain Quran, insya Allah aman. Aman dari gempa bumi, ya, aman daripada angin puting beliung, aman insya Allah. Aman dari kemalingan, aman dari keributan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falamma sami'atil malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membaca surat Yasin dan surat Thaha sepanjang 1000 tahun lamanya, maka para malaikat mendengarkan daripada bacaan Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat berseru, qalul malaikah tuba li ummati Muhammadin, sungguh telah beruntung bagi umatnya Nabi Muhammad. Beruntung bagaimana? Nazala alaihim hatani suratani, yang telah diturunkan bagi mereka 2 surah, yaitu surat Yasin dan surat Thaha. Kemudian wa tuba liman tahammala bihima wa tuba li alsinatin tatakallama bihima, dan beruntung bagi orang yang selalu membawanya, keduanya, maksudnya membawanya itu membacanya. Jadi ibu kalau pengen beruntung terus beruntung, itu Yasin dibacanya jangan seminggu sekali, ya, jangan seminggu sekali, bangetan. Jadi bacanya, ntar di sini ada penjelasannya. Jadi dibacanya habis sholat subuh sama habis sholat maghrib. Jadi setiap hari. Sebab Allah sendiri membaca surat Yasin. Kalau mau disambungin sama surat Thaha, Nah, kemudian beruntung lagi li'al sinatin tatakallama bihima, bagi lisan yang selalu membaca ini surah Yasin dan surat Thaha. Jadi ini lidahnya nanti kalau sering baca surat Yasin, kalau ditanya sama malaikat mar rabbuka, langsung kontak menjawab spontan, Allahu Rabbi, gitu. Atau kalau oga pusing jawab pertanyaan malaikat, baca Yasin aja, ntar malaikat keder dewek-dewek. Emang begitu, banyak riwayat yang menceritakan daripada hadis dari Rasulullah. Ada ahli kubur yang ketika hidupnya selalu melazimkan membaca salawat. Ketika ditanya man rabbuka, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ayo begitu aja. Wa man nabiyuka, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malaikat lapor, ya Allah, ini ada orang dari tangga 100 katanya mah. Saya tanya man rabbuka wa man nabiyuka, jawabnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kata Allah, udah yang begitu mah maafin aja, udah beres, udah jangan tanya lagi. Itu adalah kekasihku. Begitu sama kalau ibu-ibu membiasakan surat Yasin yang dibaca setiap hari, nanti lisannya ketika ditanya oleh malaikat, jawabannya man rabbuka wa man nabiyuka sampai wa man ikhwanuka, udah dibaca Yasin terus itu, malaikat lapor lagi kepada Allah. Lalu singkatnya kata Allah, sudah itu kekasihku, udah jangan ditanya macam-macam. Begitu Bu, amin ya rabbal. Itu begitu. Makanya kalau pada latahan yang baik-baik, kalau kaget istighfar, kalau kaget masya Allah, kalau kaget Allahu Akbar. Jadi nanti ketika ditanya sama malaikat man rabbuka, Allahu Akbar. Begitu. Nih Maji
Maji Maji nih kudunya kalau kagetan jangan Allah gitu Maji. Ntar di kuburan kalau ditanya malaikat kan suaranya serem. Maji, iya Maji Mesaro nih kagetnya jangan begitu. Ganti Allah atau Allahu Akbar. Ntar kalau ditanya malaikat kaget dia nih. Malaikat suaranya serem banget Maji. Manrok tuh kan, tuh begitu lagi tuh. Kagetnya ganti Maji. Kagetnya ganti Allahu Akbar gitu ya. Ntar ditanya malaikat takutnya begitu. Iya, makanya diganti. Nya diganti Allahu Akbar gitu. Iya. Ingat ya Allahu Akbar ya. Ingetin. Ntar saya tes lagi ntar nih, inget nggak? Selanjutnya, jadi orang-orang yang lisannya ketika di dunia membiasakan baca Yasin setiap hari itu habis maghrib sama habis subuh, jangan ditinggal tubuh. Ya, orang itu dikatakan oleh para malaikat beruntung. Terus selanjutnya wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannati la yaqrauna syai'an minal Qur'an illa Thaha wa Yasin wa suratar Rahman. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, sesungguhnya ahli surga, penduduk surga, penghuni surga. Ini kita semuanya insya Allah Allah jadikan penghuni surga. Amin Bu, amin apa? Nih saya mau cerita surga dikit. Nanti para penduduk surga nih kita semua, kalau laki-lakinya Allah ciptakan seperti Nabi Adam, tingginya 30 meter. Pensurga mah seluas langit seluas bumi. Bumi ini mah gak ada apa-apanya Bu. Bumi ini ibaratnya kelereng yang dilemparin, ditampah. Gedean mana kelereng sama tampah yuk? Lebaran mana? Dunia mah gak ada apa-apanya. Kecil banget nih kita dari langit kelihatannya kayak semut-semut yang lagi pada merayap. Itu yang lihat siapa? Malaikat. Malaikat kan gede. Itu malaikat Jibril aja Bu, sayapnya memanjang dari masyrik sampai ke maghrib. Ada 600 sayap, tinggi besar gede. Suaranya juga serem. Malaikat serem Bu, malaikat. Itu malaikat Jibril. Cuman itu dalam wujud aslinya malaikat Jibril pernah menampakkan wujud aslinya pada saat Nabi melakukan Mi'raj ke langit. Seolah-olah kata Jibril, inilah aku Muhammad, punya 600 sayap. Dan Jibril itu rajanya para malaikat, tinggi besar. Nah, tapi malaikat bisa menjala putra, menjala putri gitu. Bisa menjelma jadi laki-laki, jadi perempuan. Jangan salah ngomong, terbencong lagi, bukan. Bencong. Bisa meniru segala bentuk rupa. Malaikat diberikan kekuasaan oleh Allah. Nah, jadi nanti penghuni surga itu dalam hadis diceritakan laki-laki tingginya seperti Nabi Adam 60 hasta 30 meter, perempuan juga sama tinggi-tinggi. Nanti ibu nanti tinggi-tinggi nih. Terus rata-rata usia orang laki-laki 33 tahun, perempuannya 30 tahun. Nanti ibu tuh usia itu kagak nambah, kagak kurang, segitu-gitu aja. Abadan khalidina fiha. Kekal selama-lamanya, usianya 33 tahun, laki-laki perempuan 30 tahun, dan mukanya para orang laki seperti Nabi Yusuf. Ganteng nanti nih. Iya, ntar bilang itu ibu-ibu suaminya yang belum pada mau sholat Bang. Iya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuannya, perempuan surga kan bidadari cantik nih.
cantiknya nggak ketulungan dah. Nah, penduduk bumi yang Allah jadikan sebagai ahli surga, kecantikannya menandingi para bidadari. Amin apa? Lah, apa? Kalau menandingi berarti kan bidadari kalah sama ibu. Menandingi kecantikan para bidadari surga. Kan bidadari diceritakan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Itu bidadari suaranya nggak bisa dilukiskan kayak apa merdu suaranya, lembut suaranya. Ya Bu ya. Ibu kan kalau mendengar orang yang lemah lembut bicaranya ibu senang. Bidadari 1000 kali suaranya lebih lembut daripada suaranya orang lembut di dunia. Bagaimana coba itu, nggak bisa ngebayangin kita. Terus kecantikannya kata kita paling cantik artis kali. Artis kalau kagak di make up cemong mukanya Bu, jelek. Masih cakepan ibu-ibu orang kampung nih. Bidadari mah kagak perlu make up. Masya Allah. Udah pokoknya 1000 orang cantik di dunia kagak bisa menandingi kecantikan satu bidadari. Nah nanti ibu-ibu tuh kecantikannya mengalahkan kecantikan para bidadari. Tuh Bu, no mamanya udah pada peyot, nanti dipermak-permakin semua nih tuh. Udah, nang baji permak udah kagak pakai kacamata di sana mah. Dibuang-buangin kacamata. Udah nggak pakai kacamata, udah kagak pakai tungket, cap kaki 3. Udah kagak pakai berobat. Ya, jadi laki-laki tingginya 33. Umurnya 33, tinggi badannya 30 meter. Sama perempuan juga. Ya, susunan organ tubuh juga beda. Udah beda sama penghuni dunia, beda. Kan di sono mah kita makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu kagak jadi kotoran. Kan dunia mah orang biar cakep bagaimana, tai mataan. Kalau sakit mata belekan. Kuping ada tainya, tai kuping. Kalau kagak nyikat gigi, tai gigian. Ibu ya. Kalau kagak ngupil, tai upilan. Mau cakep juga tetap. Kalau kebanyakan makan berak. Kalau makannya sembarangan, kentutnya bentak. Walaupun cakep juga, bener nggak Bu? Jadi sebetulnya mah perempuan dunia kalau kagak ibadah itu hina. Manusia kalau kagak ibadah hina, sebab isinya tai semua. Pikirin dah Bu. Ayo. Di kepala ini ada tai, namanya ketom. Dari mulai pala ada tai nih, ketombe namanya. Turun ke mata tai, turun ke hidung tai upil, turun ke kuping tai kuping. Ya, di badan kalau jarang mandi dakian, bener. Masya Allah. Apalagi orang kalau gemuk itu tiap-tiap lepitannya daki mulu isinya. Ayo, bener kan? Kuku aja, kuku punya tai kuku. Masya Allah. Jadi manusia kalau kagak ibadah kepada Allah hina. Yang bikin mulia manusia apa? Dia ngaji, dia sholat, Ramadan dia puasa, dia zikir. Itu yang menjadikan dia mulia di sisi Allah, di hadapan Allah, Rasulullah. Begitu Bu. Makanya ini ibu-ibu bangga jadi orang yang ditakdirkan menjadi orang yang sholat, ngaji, puasa, zikir. Walaupun ibu tidak secantik artis, tapi ibu lebih mulia daripada artis. Iya, ibu mah ibadah terus. Ibu-ibu mah Masya Allah. Pendekannya kalau kagak direm sembahyang terus. Blondok terus, bayang terus. Atuh mas bayang mulu, gua takut mati. Amin ya Rabbal. Jadi ahli surga kagak baca surat-surat lain, kagak.
yang dibaca oleh kita nanti nih, Allah jadikan kita penghuni surga. Nanti kita di sono baca surat Yasin, baca surat Toha, baca surat Ar-Rahman. Pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kalau ada orang kagak bisa ngaji? Ntar dia baca bagaimana? Kalau dia sudah jadi ahli surga, lidahnya udah otomatis tuh. Dia bisa baca Quran, dia bisa ngaji. Dan nanti bahasa yang digunakan oleh penduduk surga bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti ini ibu sekarang kalau pengen masuk surga kursus. Nggak ada bahasa Jawa, nggak ada bahasa Betawi, bahasa Sunda nggak ada. Adanya bahasa Arab. Begitu, Bu. Jadi bagaimana supaya kita nanti Allah takdirkan jadi penghuni surga? Dari mulai sekarang sering-sering baca tambahin surat Toha dan surat Ar-Rahman. Tuh, Bu. Bukan Al-Kahfi, bukan. Jadi Yasin, surat Toha dan Ar-Rahman. Ntar cari di rumah ya, surat Toha. Wa kama qala alaihi salam. Cerita surga belum semua ya? Masih demen ya? Emang kalau cerita surga demen. Kalau cerita neraka takut. Ya, Bu ya. Nah. Kemudian di surga, nah cuman ini ibu terima kagak terima kudu terima. Nih ada nih. Di surga nanti saya, ibu suaminya, ibu juga ada, beristri lebih daripada satu. Berapa masing-masing istri yang diberikan oleh para suami-suami yang menjadi ahli surga? Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Ada para ulama tafsir yang mengatakan 72 istri, semuanya para bidadari, dan ibu sebagai istrinya di dunia mendampingi suami, dan semua bidadari pada salim sama ibu. Pada salaman, minta izin. Kata bidadari, izin Bu, saya duluan ya, gitu. Mau kagak mau, terima kagak terima, kudu terima. Bener, Bu. Apakah para istri-istri semuanya di sana nanti pada cemburu, berantem, main bubutan? Enggak. Udah enggak ada berantemnya, semuanya ridho. Kan radhiyallahu anhum wa radu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah. Kita mau dibagaimanain saja sama Allah, nerima. Di dunia dimadu 2, setengah mati. Ya, ada yang bercerai. Di sono mah kagak bisa, bukan kagak bisa, kagak kesel. Sebab iblisnya sudah disimpan di neraka jahanam. Emang yang bisik-bisikin hati ibu panas siapa? Setan. Jadi susahnya melu. Pas udah kaya kawin lagi, cekek laki lu cekek gitu. Setan tuh. Setan. Tapi ini saya bukannya ngomong macam-macam. Makanya kalau ada perempuan yang hatinya ada si kesel, tapi dia ridho, dia lebih mengutamakan Allah. Umpamanya nih, suaminya menikah lagi, dia izinkan, bahkan dia nganter, itu setan angkat tangan. Kata setan, gua kagak sanggup ngelawan lu. Itu iblis angkat tangan sama perempuan yang begitu tuh. Udah itu mah ahli surga, calon ahli setan hormat. Hormat. Jadi pangkatnya sama kayak Sayyidina Umar, kagak kena digoda setan. Kalau ibu-ibu ini makanya pengikut setan semua ini. Cemburunya gede banget. Kecuali nenek-nenek mah udah kagak cemburu. Laki-lakinya udah peyot ya. Yang masih pada muda-muda tuh. Itu begitu, Bu. Jadi nanti ibu-ibu di sono di sorga yang mendampingi suami ibu 72 bidadari, yang ke-73-nya ibu yang mendampingi.
di sebelah kanan. Bagaimana kalau suami yang istrinya 4 di dunia, 4-4-nya soleha semua, ya tinggal ditambahin aja 72 sama 4 berapa? 77 ya, 77 bini, Masya Allah. 70 ya, 76 ya, 76 bini, Masya Allah. Tuh di surga nanti Bu ya. Di surga ibu udah nggak lagi ibadah kayak di dunia, enggak, paling ngaji dong, ngaji. Udah nggak ada perintah sholat, udah nggak ada perintah puasa, udah nggak ada, udah. Sebab di dunia udah. Nah, dari apa itu surga bisa dibeli? Dari sholat kita, puasa kita, ngaji kita, zikir kita, ibu ngerawatin, melayani suami dengan baik, ibu merawat anak dengan baik, suami diingatkan untuk ibadah, anak diperintahkan untuk ibadah, itu mahar membeli surga. Ibu ngaji tiap hari Kamis, ngaji di mana-mana, sodako, silaturahmi, itu semuanya daripada uang ataupun biaya yang kita kumpulin di dunia buat beli gitu Bu. Jadi ini sekarang kita ngaji persiapan buat beli surga. Jadi belinya pakai amal ibadah, iman dan amal disebut amal ibadah, itu tuh maksudnya. Itu yang beli surga. Jadi ini kita kalau lagi ngaji lagi beli surga. Makanya supaya transaksi pembelian tidak bertele-tele, kalau ngaji jangan tidur. Guru baca Yasin jangan tidur, ikutin yang khusyuk. Kalau guru lagi ceramah dengerin, perhatiin, yang baik diambil, yang jelek mentinggal ya. Sendal jangan sampai ketukar sendal. Tuh begitu Bu. Nah, begitulah. Itu belum seberapa yang saya omongin, lebih banyak lagi. Kemudian daripada keindahan surga, Masya Allah Bu, emas di sini kan paling mahal ya, emas. Di atas emas ada permata, di atas permata ada berlian. Itu benda yang paling termahal di dunia. Itu emas, permata, berlian diinjak-injak buat lantai surga, diinjak-injak, dibuat bangku, dibuat kursi, dibuat gelas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, di sini bukan dicomotin, orang berantem, negara sama negara perang, belain gituan. Jangan kata berlian, minyak aja, minyak diperebutin minyak, ya kan? Itu buat lantai surga, diinjak-injak, buat gelas, buat piring, sendok dari permata, sendok buat makan, tesi. Waduh, pokoknya Bu, Masya Allah. Itu gelas yang kita pakai, gelas di surga itu dari emas, semuanya emas. Bukan emas 24 karat, emas 1000 karat, rajanya emas. Kalau di dunia kan raja emas Jawa. Itu rajanya emas. 60 kilo beratnya, paling 70 kilo. Wah, pokoknya makanya orang kalau mendewa-dewakan dunia, kata malaikat, kurang piknik nih orang nih. Jangan mendewa-dewakan dunia, jangan. Dunia mah kagak ada seujung kukunya sama surga. Makanya Allah kalau sama orang pelit gedeg, kesel, lu lupain tuh surga yang begitu mahal, lu belain dunia sehingga jadi pelit, Allah marah itu. Makanya kudu rajin sodako, itu sodako buat beli surga. Di sono ibu-ibu kita kagak mati-mati, kagak tua-tua, kagak sakit-sakit, kagak beranak, kagak menstruasi. Ngapain beranak? Kagak capek beranak. Udah di sono ngapain? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penduduk surga, laki-laki dan perempuannya, mereka sibuk bermesraan tuh.
Orang yang enak orang laki dirubung-rubung. Aduh, bini ngerubung, kata lakinya, lu udah sering. Bercanda itu bercanda. Masya Allah. Bersenang-senang dengan kesenangan yang diridhoi Allah Subhanahu. Ada pertanyaan, apakah penduduk surga piknik? Piknik, Bu. Piknik. Oh, jalan-jalan. Nih, jangankan jarak surga dengan surga, jarak pintu surga dengan pintu surga yang lain itu 40 tahun perjalanan. Berarti kan Masya Allah, Bu. Makanya tinggi kita kayak Nabi Adam, orang surganya itu. Luas pintu nih, luas pintu kamar ke kamar. Itu 40 tahun perjalanan. Masya Allah, bagaimana itu? La ilaha illallah. Pakaian ibu terbikin dari sutra yang sangat halus. Berapa lapis? 70 lapis pakaian. Masya Allah, 70 lapis. Lebih-lebih India. Kagak berat. Tersulam daripada benang emas. Waduh, cincin merapak semua dipakai, semua di sana mah udah kayak buruk. Bener, Bu, surga itu, Bu. Ya di surga mah boleh kita pamer-pamer sebab kaya semua. Di dunia kenapa di dunia nggak boleh pamer? Sebab banyak yang masih pada susah. Takut kita pakai cincin 5, gelang kiri kanan takut jak lenger, kan kita dosa. Iya enggak, Bu? Gara-gara kita dia sakit jantung, beli kagak kuat, ngelamun baik ngelamun. Empo anu ono ya cincinnya banyak amat ya. Apa ini gua susah, anting-anting aja gua cuma sebelah. Umpamanya begitu. Lah kan dia mikirin dosa gara-gara kita. Di surga udahlah, bahasa Betawinya rebo udah pak, cincin emas rebo udah rebo. Ya bukan emas lagi yang dipakai, di atas emas, yakut dan marjan. Itu di atas permata, di atas berlian nilainya. Masya Allah. Hah? Waduh. Udah pokoknya, Bu, udah lah pokoknya mah, Masya Allah. Itu istilahnya sebuah gambaran kecil tentang keindahan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya ibu-ibu dan kita semua oleh Allah ditakdirkan menjadi penghuni surga, dikatakan bahwa surah Yasin adalah surah kesenangan Allah, dan ini surah Yasin adalah surat menjadi pembacaan sehari-hari bagi penghuni surga. Siapa yang pengen masuk surga, dawamin, istiqomahin, biasain habis maghrib sama habis subuh baca ya Yasin, insyaallah. Demikian, mari sama-sama kita akhirkan dengan doa. Semoga Allah jadikan kita semuanya kuat iman Islam kita, sehat badan kita, diberkahin rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan serta husnul khotimahkan hari wafatnya kita, dan Allah takdirkan kita semuanya keluarga kita jadi penghuni surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمعلمينا ولأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا وأصحابنا وأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة.
اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وجماعتنا من أهل الجنة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.